Aku juga ingin berdiri bersama ayah dan ibu. Selamat ulang tahun, Fei Fei. Lin Zong sangat beruntung memiliki anak perempuan yang cantik dan penurut. Ayo, Xiao. Pergi, sapu lantai ini untukku. Ada apa? Kenapa masih berlambat-lambat? Pergi. Kakak. Lehei gone? Ayah dan ibu sangat mencintaiku. Dan kamu bukan apa-apa. Fei Fei. Selamat ulang tahun, putri kecil. Ini hadiahmu, cepat buka dan lihat. Terima kasih, Kak. Bagaimana kamu tahu? Ini merek favoritku. Kelangko Hailong. Apa? Mungkinkah ada yang mencurinya? Apakah kamu yang mengambilnya? Aku. Bukan. Bukan kakak yang melakukannya. Kakak tumbuh di panti asuhan, hidupnya cukup sulit. TAPI. Bahkan jika kakak mencurinya, itu karena terpaksa. Aku tidak mencuri apapun. Fei Fei, ada apa? Kalung yang kamu berikan padaku dicuri oleh kakak. APA? Zhang Ma, periksa tubuhnya. Aku tidak mencuri apapun. Periksa dengan teliti. Aku tidak mencuri. Wanita ini benar-benar, bagaimana dia bisa mencuri? Buktinya ada di sini. Kamu masih ingin membela diri? Katanya dia adalah anak kandung keluarga Lin. Baru beberapa tahun lalu dibawa pulang. Barang adikmu. Kamu berani mencurinya? Anak tidak terdidik. Kamu anak sialan. Aku menyuruhmu mencuri. Mencuri, aku menyuruhmu membela diri. Benar, mencuri. Aku tidak mencuri apapun. Lin Xiao. Dulu aku benar-benar menyesal menjemputmu dari panti asuhan. Orang-orang. Buang dia dari sini. Mulai hari ini, keluarga Lin kami tidak punya anak perempuan seperti ini. Kakak. Sebenarnya, kalung di sakumu yang aku taruh. Kamu? Asalkan kamu mati, putri sulung keluarga Lin akan menjadi aku. Segala sesuatu di keluarga Lin akan menjadi milikku. Ya Tuhan, jika aku bisa selamat, aku pasti akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin mereka.
Lin 11 Xiao. Halo semua, namaku Lin 11 Yao. Senang bisa ikut Bluebird Design Competition kali ini. Karya kompetisiku adalah Bisa memiliki bakat desain seperti itu. Xiao Yang, bantu carikan datanya. Orang ini sangat berguna untuk perusahaan kita. Cepat, bawa ke rumah sakit. Hello, CEO kami yang menyelamatkanmu. Sudah hubungi keluargamu, mereka seharusnya segera sampai. di mana sih, Ogu? Aku ingin berterima kasih langsung. CEO Gu bilang istirahat dulu yang baik, nanti setelah sembuh baru bicara. Baik. Katanya luka parah? Ini kelihatannya baik-baik saja. Lin Xiao, kau tersinggung. Xiao, ada lihat wajah pelakunya? Jika aku bilang Lin Xiaofei yang menusukku, APA. Lin Xiao. Sekarang bohong tidak pakai draft lagi. Kamu berani bilang Fei Fei yang menusukmu. Lin 11 Xiao, aku tahu kamu iri padanya. Tapi jangan fitnah dia. Dia kan adikmu. Lin 11 Xiao sekarang semakin lancang saja sejak kamu kembali. Bukan berbohong, tapi mengganggu adikmu. Aku sangat kecewa padamu. baiklah. Kalianlah yang satu keluarga. Aku hanya anak yang punya ibu tapi tidak diurus. Berani sekali kamu, berani berkata begitu padaku. Mau memukulku lagi. Sudah 5 tahun aku pulang, kamu selalu memukul atau memarahiku. Hidupku bahkan tidak lebih baik dari binatang, aku tidak pernah merasakan sedikitpun kasih sayang ibu. 11 Xiao, minta maaf pada ibu. Baik. Karena kalian semua tidak percaya padaku, maka aku juga tidak perlu tinggal di keluarga Lin lagi. Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Lin Xiao. Apakah kamu ingin membuat keluarga Lin menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang? Lin Xiao, kamu tidak akan menjadi apa-apa tanpa keluarga Lin. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Sudahlah, Xiao, marah-marah ada batasnya. Kamu baru saja selesai operasi, emosi kamu tidak stabil. Kami semua bisa memahamimu. Kakak kedua, kenapa kamu menghalanginya? Dia tidak ingin memutuskan hubungan? Bagus juga, karena dia hanya beban di keluarga Lin. Hanya beban saja. Kakak, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memberitahu semua orang kalau kalung itu kamu yang mencurinya. Jangan berpura-pura di depanku. Lin Xiao. Itu kan adikmu. Sayang, hari ini, ayah. Setelah kamu sembuh, kita akan bereskan ini. Tidak perlu menunggu aku sembuh. Kita bisa langsung memutuskan hubungan sekarang. Lin 11 Xiao, selain hubungan darah, tidak ada hubungan lain dengan kami. Kamu sama sekali tidak seperti kami, hanya membuat malu. Tidak seperti Fei Fei kami, yang sangat hebat. Lin 11 Xiao, kamu belum tahu kan? Fei Fei sudah memenangkan kompetisi desain pakaian Piala King Yao. Dan dia akan segera dipekerjakan oleh perusahaanku. Sebagai kepala desainer, hanya karena keberuntungan Fei Fei, bosku baru menyelamatkanmu. Aku merasa sangat lucu. Lin Xiaofei, kamu sudah tersingkir di babak semifinal. Bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan hadiah pertama? Xiao, kehebitan Fei Fei. Seluruh keluarga Lin kami telah menyaksikannya. Tidak ada hakmu untuk mengomentari di sini. Kalau kalian semua merasa dia lebih baik dariku, maka putuskan hubungan denganku. Tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan. Tidak, 11 Xiao telah berubah, tidak seperti dulu. Yang begitu patuh dan penurut. Apa yang terjadi? Mengapa dia harus memutuskan hubungan dengan kami? Dan siapa yang melukainya? Kalau berani, jangan pernah kembali. Pergi. Lin 11 Xiao seperti orang yang berbeda. Tapi kayak APA, karena dia sudah memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga. Maka aku tidak perlu lagi mengambil tindakan. Lihat. Ebio,
Selama bertahun-tahun, apakah tidak memberikan uang saku kepada 11 Xiao? Dia baru saja kembali dan sudah mengganggu Fei Fei. Jika aku tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa menghormati? Aku sebagai ibunya. Bulan itu, aku menyuruh ayahmu menghentikannya. Untuk setelahnya apakah diberikan atau tidak, tanyakan saja pada ayahmu. Tanya aku. Setiap hari ada begitu banyak urusan di perusahaan. Sudah cukup membuatku sibuk. Urusan rumah tangga juga harus aku urus. Pergi tanya kakakmu, semua ini dia yang mengurus. Hello, kakak. Selama ini, kamu tidak memberikan uang saku kepada 11 Xiao. Aku selalu mengurus uang saku Fei Fei. Mana ada waktu untuk mengurusnya? Jadi, selama ini, tidak ada satupun di keluarga kita yang memberikan uang sepeser pun kepada 11 Xiao. Apa? Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup? Siapa yang tahu? Mungkin dia mencuri barang-barang kita dan menjualnya. Howren. Tidak ada masalah, kenapa kamu gugup? Kalau tidak punya uang, dia pasti akan kembali. Baik, nanti aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Fei Fei. Dia harus mengaku di depan seluruh keluarga dengan baik. 11 Xiao, mungkin kamu benar. Ini tidak seperti rumah Anda. Tuan dan Nyonya Gu mengirim seseorang ke sini. Bagaimana orang terkaya Jiang Cheng, grup Gu, bisa mengirim seseorang ke sini? Pertandingan terakhir, disponsori oleh grup Gu. Mungkin adalah Jenderal Gu. Lihat pekerjaan saya. Mereka datang ke rumah kami, Fei Fei. Fei Fei memenangkan tempat pertama di Youth Awards. Fei Fei, kami sangat baik. Biarkan grup Gu mengirim seseorang untuk diundang. Kita semua mendapatkan cahaya Anda. Halo Tuan Lin, saya adalah kelompok Gu. Zhao Yang, asisten presiden. Bantuan khusus Zhao. Kalian, ini adalah Tuan Gu. Jadi saya sengaja mengirim surat undangan. Aduh. Ini adalah perjalanan khusus. Aku sudah pergi. Nona Lin harus hadir. Berjalan perlahan. Lin Xiao, apa yang kau katakan? Memutuskan hubungan? Saya pikir dia tidak tahan menjalani kehidupan yang baik di rumah Lin kami. Itu saja. Kau minta maaf pada Fei Fei. Mungkin dia akan kembali. Jangan bermimpi. Aku tidak akan meminta maaf. Anda. Kakak, jangan marah. Atau Anda berlutut dan meminta maaf kepada orang tua Anda. Ini bukan bagian dari Anda. Lin 11 Xiao membalikkan dirimu. Ayah, kau tenang dulu. Aku tidak di sini untuk bertengkar. Aku di sini untuk mendapatkan transkrip. Tidak ada transkrip. Surat undangan Gu. Sayang sekali. Tidak, kau adalah Fei Fei. Tidak mungkin. Kurir bilang sudah dikirim ke rumah. Kamu yang main curang. Lin Xiao, banyak bohong. Sampai sekarang, kamu masih berani memfitnah adikmu, keterlaluan. Kalian yakin Gu Group mempekerjakan dia? Bukan untuk Fei Fei. Masa untuk kamu? Ayah, kamu belum bangun tidur ya? Semuanya mau direbut. Mikir kita semua ganteng. Oke. Gak percaya sama aku ya? Kalau gitu kita lihat di pesta. Kita lihat saja nanti. Pak Lin, putri Anda sangat berbakat, baru lulus. Sudah dapat undangan dari Gu Group, Nona Lin. Masa depanmu cerah, kami harap bisa dibantu Nona Lin. Bantu-bantu ja, Nona Lin, Pak Lin. Saya mengemari Anda dan jelas. Oke, selamat datang para tamu kehormatan di acara reuni Gu Group. Hari ini kami akan mengumumkan penyerahan posisi Chief Designer. Pasti akan diberikan secara resmi surat penunjukan. Selanjutnya, silakan Nona Lin naik ke panggung untuk menerima. Mingger, gak dengar aku disuruh naik ke panggung untuk terima surat penunjukan? Kamu? Pantas?
Lin Xiao. Dia kok datang? Memalukan. Chief Designer Gu Group adalah aku. Karena Gu Group mau mempekerjakan aku. Makanya kamu pasti dihalangi. Apa? Kamu ngomong apa sih? Masa mungkin dia? Gu Group bilang Nona Lin, GA bilang siapa? Bisa jadi. Tapi gak mungkin dia. Aku ingat Nona Fei Fei, yang dapat juara pertama. Kalau gitu, anak kandung iri sama anak angkat. Datang merusak pesta anak angkat. Kakak, aku tahu. Gak dapat hadiah di kompetisi, jadi tidak terima. Tapi ini kan pesta yang perusahaan adakan untukku. Gak boleh karena iri. Datang untuk membuat kerusuhannya. 11 Xiao jangan nakal, ada apa kita bicara di rumah? Karena semua orang tidak percaya. Mari kita minta asisten Pak Gu untuk mengumumkan. Siapa sebenarnya desainer utama? Assistant Zhao. Fei Fei adalah desainer utama Pak Gu. Benarkan, Nona 11 Xiao adalah desainer utama grup Gu kami. Desainer utama? Apa? Tidak heran tadi dihalangi oleh satpam dan memaksa masuk panggung. Sungguh memalukan. Asisten Hao, saya pikir kamu salah. Bagaimana mungkin dia? Benar, Fei Fei adalah putri keluarga kami. Tidak ada kesalahan. Nona 11 Xiao selalu memiliki prestasi akademik yang sangat baik, dan telah memenangkan banyak penghargaan pertama dalam kompetisi. Pak Gu sangat mengaguminya. Kamu, pasti kamu. Pasti kamu yang menyuapnya. Sampai kapan kamu akan terus bersikeras? Jika desainer utama adalah kamu, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Baju yang saya kenakan ini adalah pemenang pertama dalam kompetisi desain ini. Pemenang pertama. Tentu saja saya tahu. Kalau begitu coba katakan. Apa konsep desain dari baju ini? Saya. Tidak bisa menjawab ya. Kalau begitu saya beritahu kamu. Baju ini menggunakan bahan sutra tipis. Dikombinasikan dengan desain berlubang dan rendah, kerah bulat bisa menonjolkan leher yang panjang. Dan fokus pada pinggang yang ramping, rok dengan rendah dan kain tipis. Bisa membuat wanita terlihat lebih anggun dan lincah. Memang pantas menjadi desainer utama grup Gu. Dia Memang pantas menjadi desainer utama grup Gu. Halo Pak Gu. Saya Lin Ye Cheng dari grup Lin. Grup Gu adalah perusahaan terkemuka di kota ini. Saya berharap ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Dan terima kasih kepada Pak Lin. Telah membina orang yang sangat berbakat ini. Pak Gu, Anda memang muda dan sukses. Halo Pak Gu, terima kasih telah mengadakan pesta untuk saya. Saya pikir ada kesalahpahaman, hari ini saya datang untuk Nona Lin 11 Xiao. Ini Lin Xiao. Desainmu sangat bagus, bisa digunakan sebagai perusahaan kami. Model terbaru yang diluncurkan kuartal ini jika kamu mau datang. Aku bisa memenuhi semua permintaanmu. Ini 100 juta. Uang perekrutanmu. Pak Gu, saya rasa Anda salah. Sayalah juara pertama kompetisi kali ini, yaitu Pak Gu, keluarga Lin kami. Hanya punya satu anak perempuan, yaitu Lin Xiaofei. Dia orang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin bisa menjadi desainer kepala Gu Group? Saya rasa saya tidak bingung sampai tidak tahu siapa juara pertama. Entah dia pakai cara apa. Bisa membuat Pak Gu mempekerjakannya sebagai desainer kepala. Mama. Sebenarnya kamu tidak pernah memperhatikan 11 Xiao. Dia sebenarnya selalu hebat. Mama. Papa. Kalian hanya diam saja melihat. Dia merebut posisiku. Ya, saya tidak percaya sampai mati. Dia akan menjadi desainer kepala Gu Group. Pasti ada kesalahan di suatu bagian. Cukup. 11 Xiao bekerja di Gu Group sudah jadi fakta. Bagaimanapun juga, tidak bisa memutus hubungan dengannya. Sebelina, kita harus memanfaatkannya untuk menjalin hubungan dengan Gu Group. Jadi, apapun caranya, pasti harus membuatnya kembali. Lima tahun di keluarga Lin, saya dapat apa dari keluarga Lin?
Saya tidak memberinya pelajaran, bagaimana dia bisa melihat? Saya sebagai mamanya. Bulan itu, saya suruh papa menghentikannya. Mama Zhang. Tuan Muda. 11 Xiao tinggal di kamar mana? Bawa saya lihat. Eyo. Tuan Muda. Sebenarnya Nona 11 Xiao selalu tinggal di ruang bawah tanah. APA. Ruang bawah tanah. Sipat bawa saya lihat. Mama Zhang, di rumah kita tidak ada kamar lagi. Kamu biasanya begitu merawatnya. Saudara kedua, ini salah paham. Sebelumnya, Nona Fei bilang ada renovasi di lantai atas. Jadi Nona 11 Xiao tinggal sementara di sini. Siapa sangka tinggalnya sampai 5 tahun. Jangan selalu bawa-bawa Fei, meskipun begitu. Tidak boleh biarkan dia tinggal di ruang bawah tanah. Saudara, ini hadiah ulang tahun yang Anda berikan untuk Nona 11 Xiao. Nona sangat menyukainya dan selalu menjaganya dengan baik. Bu Zhang, Anda bisa turun dulu. Saya lihat sendiri. Selama ini dia hidup dari kerja part-time? Ayo adik, makan. Terima kasih kakak. Adik, makan. Terima kasih kakak. Fei, semua masakan ini adalah makanan favoritmu yang dipesan ayah dan kakakmu. Benar? Lihatlah, makan lebih banyak, kamu sudah kurus. Ayo, kita bersulang bersama. Ini koper termahal di kota ini, mau beli silahkan pilih. Kakak, kamu sangat baik padaku, koper ini harganya puluhan ribu. Keluarga kita mampu membelinya. Fei, nanti kalau kamu sudah di luar negeri, ibu akan berikan kamu kartu bank, beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih ibu. Benda tidak berguna, ngapain lama-lama? Cepat bantu adikmu bawa koper. Apa saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Kakak, kerah bajumu miring, jangan berdiri di sini. Pergi ambil HP dan foto kita. Kakak kedua, nanti aku akan beri tanda PAC di atas kepala orang tua kita. Cepetan. Aku lupa dia juga. Adekku. Xiao, Euro. aku khawatir kamu tidak datang. Kita kan teman seperjuangan, mana mungkin tidak datang. Sebelumnya kamu selalu bilang mau menemani keluarga. Tidak ada waktu untuk bertemu. Mulai sekarang tidak akan lagi. Karena sekarang aku sudah dipekerjakan oleh grup Gu. Sebagai kepala desainer. Itu kan grup orang terkaya di Jiangcheng. Grup Guam? Ya. Aku iri kamu bisa kerja di grup Gu. Kita kan lulusan sekolah yang sama. Kenapa aku tidak sehebat kamu? Aku juga ingin pergi bersamamu. Boleh. Kebetulan aku sedang butuh asisten. Bagaimana kalau besok? Kamu ikut aku ke grup untuk mulai bekerja? Benarkah, Xiao? Kamu baik sekali. Xiao. Kakak tahu, selama ini kamu sudah banyak menderita. Ayo cepat pulang bersamaku. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Jangan marah-marah lagi. Kamu tahu tidak, keluarga sangat khawatir padamu. Khawatir padaku? Mungkin mereka merasa aku masih punya nilai manfaat. Tapi sekarang aku bukan lagi orang yang bisa kalian perlakukan seenaknya. Jangan keterlaluan, kakak sudah datang sendiri mencarimu. Kamu masih mau apa lagi? Kamu jangan banyak bicara. Aku minta maaf untuk mereka. Fei tidak sengaja. Orang tua itu keras di luar tapi lembut di dalam, kamu tahu kan? Jadi aku harus diam saja dan membiarkan mereka memperlakukan aku seperti itu?
Dengarkan, ada apa-apa kita bicara baik-baik di rumah. 11 Xiao tidak mau pulang dengan kalian. Lihat saja bagaimana kehidupan keluarga kalian. Tinggal di ruang bawah tanah, dingin dan lembab. Sudah 5 tahun tinggal di sana. Bahkan pembantu tinggal lebih baik darinya. Apakah kalian benar-benar peduli padanya? Kakak selama ini memang tidak memperhatikanmu. Kakak benar-benar salah, beri kakak kesempatan lagi. Tidak perlu. Aku sama sekali tidak akan memaafkan kalian. Kakak, kenapa kamu minta maaf pada orang seperti dia? Dia juga adikmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padanya? Sudah cukup. Jangan beracting di sini. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan kalian. Euro, ayo kita pergi. Xiao. Camel. Euro. Ini adalah grup tempat kita akan bekerja nanti. Sangat megah ya. Kalau begitu kita harus berusaha bersama. Selamat datang, Chief Lin. Nona Lin, silakan ikut saya. Pak Gu sudah menunggu di kantor. Baik. Pak Gu, tamu sudah datang. Selamat bergabung dengan Gu Group. Terima kasih, Pak Gu. Ini teman baik saya. Saya ingin dia menjadi asisten saya. Apakah itu boleh? Tidak masalah. Timu, kau yang memutuskan. Halo, Pak Gu. Nama saya Tang Yuro. Saya juga lulusan desain busana. Semoga Anda bisa memberikan saya kesempatan untuk berjuang bersama 11 Xiao. Selamat bergabung dengan grup Gu. Terima kasih, Pak Gu. Saya pasti akan membantu 11 Xiao dengan baik. Ayo, saya ajak Anda berkeliling perusahaan. Baik. Halo Pak Gu, halo kepala. Silakan duduk. Di perusahaan, Anda memiliki wewenang eksekutif tertinggi, bisa masuk keluar sesuka hati. Ke lantai manapun di perusahaan, selain itu pekerjaan Anda. Bisa langsung melapor ke saya tanpa melalui orang lain. Baik. Oh ya, baju yang Anda desain sebelumnya. Jumlah pesanannya sudah melebihi 1 juta. Benarkah? Itu bagus sekali. Jadi perusahaan kita baru saja menerima proyek kerjasama dengan luar negeri untuk mendesain gaya yang nyaman untuk orang tua. Semoga Anda bisa bersusah payah mengunjungi dan mengumpulkan data. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Kak, biar saya bawa ini. Perusahaan kita ingin melakukan wawancara sederhana. Perusahaan kita ingin mendesain baju yang nyaman untuk Anda. Saya tidak beli asuransi. Anda lihat saja, saya tidak beli asuransi. Tante, saya bukan penjual asuransi. Kak, mohon beberapa menit waktu Anda lihat saja. Tidak perlu, saya punya itu. Saya ingin bertanya untuk usia Anda. Tante, Cantik, apakah Anda sudah punya pacar? Saya perkenalkan keponakan saya. Tinggi, tampan, dan berpendidikan tinggi. tidak perlu, Tante, tidak perlu. Bagaimana ini? Seharian tidak ada banyak orang yang mau menerima survei. Saya punya cara. Ayo. Gratis telur dan susu. Ayo, cepat. Satu-satu, antri dengan baik, semua akan kebagian. Antri dengan baik. Xiao, keluarga Lin datang lagi. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Mereka tidak mau pergi. Malah tidak bisa dihalangi, itu sebabnya aku memanggilmu. Turunlah untuk melihat. Xiao. Kenapa kalian datang lagi? 11 Xiao, kakak kedua tahu kamu suka desain. Ini adalah bahan desain yang khusus dibawa dari Italia oleh kakak kedua. Bahan desain. Sekarang aku sudah tidak membutuhkan ini. Lin 11 Xiao, jangan terlalu sombong. Kamu tahu ini mahal sekali? Bahkan Fei Fei tidak punya. Jadi, aku harus menangis terharu? Lalu berlutut dan bersujud untuk berterima kasih? Lihatlah, dia seperti serigala yang tidak bisa dijinakkan. Tidak pantas menjadi adikku. Xiao, kakak bukan bermaksud begitu. Aku tentu tahu. Lagi pula, orang yang tidak pantas hanya akan mencari kesenangan dari adiknya. Mencari kesenangan. Aku lihat kamu semakin tidak menghormati kakak setelah beberapa hari pergi. Semakin tidak sopan. Itu karena kalian yang memaksa. Dan kamu, Lin Daoyuan, aku bilang padamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao. Kakak kedua tahu salah. Tidak perlu, aku ulangi lagi. Aku bukan keluarga Lin, tidak ada hubungan dengan kalian. Lihatlah sikap buruknya, baru bicara sedikit sudah pergi. Tidak tahu mirip siapa. Kamu kakaknya, apa contoh baik yang kamu berikan?
Aku tidak akan datang lagi. Kalau mau datang, kamu saja yang datang. 11 Xiao, apapun yang kamu lakukan padaku nanti, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. 11 Xiao, sudah malam, belum pulang? Aku selesaikan ini dulu, kamu pulang saja. Sudah seharian sibuk. Baiklah, aku pulang dulu. Pak Gu, kenapa Anda di sini? Aku datang untuk melihat hasilnya. Hampir selesai. Bagus. Sudah capek ya? Istirahatlah dulu, aku duluan ya. Oke. Kepala Lin sangat hebat. Menantikan karya Anda. 11 Xiao. Tunjukkan ke semua orang. Oke. Ada apa? Desainku kok hilang? Bakupnya mana? Persiapannya terlalu buru-buru kali ini. Tidak ada backup. Cari tahu siapa yang melakukannya. Lihat siapa yang main-main di grup Gu. Selamat datang teman-teman media, datang ke konferensi pers saya. Kali ini, saya akan membawa karya terbaru saya untuk disaksikan bersama. Itu desainku, kenapa ada di tangannya? Siming, ini sebenarnya bagaimana? Sepertinya ada mata-mata di perusahaan kita. Perusahaan kita sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Pak Gu, tidak baik, konferensi pers grup Lin sudah dimulai. Saham kita anjlok, ini. Ini tidak bisa dibiarkan, kalau terus begini kita akan rugi besar. Harus segera cari cara, kita harus bertindak. Pak Gu, saya butuh penjelasan dan tanggung jawab yang masuk akal. Siapa sebenarnya yang mencuri desain itu? Nona Lin, jangan-jangan kamu diam-diam memberikan desain itu ke grup Lin? 11 Xiao, kamu juga keluarga Lin. Meskipun saya keluarga Lin, tapi saya sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Waktu itu, saya jelas melihat kamu berhubungan dengan keluarga Lin. Waktu itu saya menemui mereka untuk bilang, jangan ganggu saya. Kenapa kami harus percaya padamu? Karena saya percaya padanya. Sebelum ada bukti apapun. Jangan arahkan konflik ke sesama kita. Tenang saja semua. Saya akan mencari tahu kebenarannya. Dan memberikan penjelasan pada kalian. CCTV sudah dicek? CCTV-nya rusak, tapi kami sedang mengeceknya. Segera selidiki. Laporkan segera kalau sudah ketemu. Semua pulang dulu, tunggu kabar dari saya. Bagaimana bisa begini? Malam terakhir saat desain selesai, selain kita berdua, tidak ada orang lain. Masih ada seorang. Siapa? Tang Yuro. Tidak mungkin Yuro. Kami sudah kenal sejak SMA, aku tahu betul siapa dia. Aku yakin dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Orang bisa berubah. Pokoknya aku tidak percaya. Kecuali kamu bisa menemukan bukti. Aku sudah meletakkan umpan. Kebenaran akan segera terungkap. Memikirkan apa? Tidak ada. Kamu kenapa? Aku sudah dengar tentang desain itu. Kenapa bisa muncul di tangan anak angkat itu? Jangan khawatir. Meskipun CCTV rusak, Gu tetap punya cara. Apa caranya? Gu bilang sudah mengirim orang untuk mengambil rekaman CCTV. Akan segera sampai di komputernya. Bagus, aku akan keluar dulu untuk bekerja. Tang Yuro. Ku harap itu bukan kamu. Tangkap dia. Tidak pernah menyangka. Ternyata kamu. Bicaralah. Siapa yang mengirim kamu? Fei ya buruk. Apa yang terjadi? Orang itu ditangkap, bagaimana?
Apakah dia akan membocorkan kita? Bedonya. Tidak apa, dia tidak berani. Bantu aku melakukan satu hal. Tapi kamu harus bersumpah tidak akan mengakuiku. Uangnya. Ini 10 juta. Ini uang yang tidak bisa kamu dapatkan dalam 10 tahun di Gugrup. Bahkan jika kamu masuk, aku punya cara untuk mengeluarkanmu. TAPI, jika kamu berani membocorkanku, kamu tahu akibatnya. Mengerti. Asal kamu patuh padaku dan melakukan apa yang kuperintahkan. Tentu ada untungnya buat kamu. Tunggu saja aku mengambil alih grup Gu. Posisi kepala desainer akan jadi milikmu. Tenang saja, aku pasti akan membantumu. Pantau Lin 11 Xiao dengan baik. Katakan, siapa yang mengirimmu? Tidak akan kuberitahu. Kamu tahu tidak, mencuri rahasia bisnis itu adalah hal yang sangat serius. Asal kamu mau mengungkapkan dalangnya, mungkin aku bisa memberimu ampun. Memberiku ampun? Kamu tertawa apa? Tidak ada dalangnya. Aku tidak terima. Aku sudah bekerja untuk perusahaan ini selama bertahun-tahun. Kenapa dia, seorang gadis kecil, bisa mendapat perlakuan istimewa? Ini bukan alasanmu untuk mengkhianati perusahaan. Perusahaan selalu terbuka, adil, dan transparan. Apa sebenarnya alasanmu mengkhianati rahasia perusahaan? Kalau kamu tidak mau bicara, masuklah ke dalam dan renungkanlah. Bawa dia pergi. Sudah kubilang kan? Bukan Tang Yuro yang jadi pengkhianat. Dalangnya belum tertangkap. Kita masih harus tetap waspada. Aku akan lebih berhati-hati. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Sampai jumpa. Aduh, nabrak orang nih. Aduh, sakitnya minta ampun. Kamu ini, kakek 3. Bagaimana sih nyetirnya? Nah, kamu tidak apa-apa? Lengan dan kakiku patah karena kamu. Bayar, kamu sendiri yang jatuh, aku bahkan tidak menyentuhmu. Bagaimana? Nabrak orang masih mau ngeles? Mari lihat, kakek ini nabrak orang tapi tidak mau mengaku. Masih ada keadilan tidak? Kakek ini bagaimana sih? Sudah tua, nabrak orang tidak mau mengaku. Tadi aku sedang berkendara normal. Hanya ingin belok, tiba-tiba dia melompat keluar. Langsung jatuh ke tanah. Aku curiga dia cuma cari masalah. Kamu punya bukti? Kalau tidak ada, itu fitnah. Aku minta ganti rugi 2 kali lipat. Kalau kamu yakin bahwa aku yang menabrakmu, mari kita panggil polisi. Biarkan polisi yang menilai. Sakitnya minta ampun. Kakek ini nabrak orang tapi tidak mau mengaku. Semuanya, tolong dari saksi dulu. Segera bawa dia rumah sakit. Benar, bagaimana kalau ada efek sampingnya? Ke rumah sakit juga boleh. Lihat di mana dia terluka. Mobil ini jelas mahal, harus menipunya dengan keras. Sebenarnya aku bukan orang yang tidak masuk akal. Langsung bayar uang juga bisa. Berapa yang kamu mau? 1 juta? Kamu ini merampok ya? Melukai orang harus bayar, itu sudah sewajarnya. Jalan ini sudut mati kamera, anggap saja uang hilang untuk menghindari bencana. Lagi pula, siapa yang bilang bukan kamu yang menabrakku? Aku lihat, tadi kamu sengaja berbaring di depan mobil kakek. Aku lihat kamu mau menipu. Anak kecil dari mana ini? Aku sarankan kamu jangan ikut campur urusanku. Kalau lihat ketidakadilan, aku pasti turun tangan. Aku lihat kamu mau menipu. Mereka berdua satu tim. Jangan percaya mereka. Aku punya bukti. Omong kosong, apa yang bisa kamu rekam? Kamu mau aku putar dan tunjukkan ke semua orang? Camel. Aku pergi. Semua lihat. Kakinya tidak apa-apa. Tadi dia cuma mau menipu. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Masih muda sudah melakukan hal seperti ini. Sungguh memalukan, cepat panggil polisi, tangkap dia. Cepat panggil polisi, agar dia tidak menipu lagi. Kalian kejam. Tunggu saja. Kalau kamu menipu lagi, aku akan menghajar kamu setiap ketemu. Nona kecil. Terima kasih. Sama-sama kakek, itu yang harus aku lakukan. Kamu benar-benar merekam? Palsu, aku cuma menakut-nakutinya. Tidak disangka dia benar-benar percaya. Nona kecil ini cukup cerdik.
Kalau kakek tidak apa-apa, aku pergi dulu. Nona kecil, terima kasih. Sampai jumpa kakek. Nona kecil, kamu siapa namanya? Nona kecil. Kakek. Kakek, kamu tidak apa kan? Tidak apa-apa. Luka di mana? Makan pisang. Simon. Untung ada nona kecil yang membantu. Kalau tidak, aku pasti ditipu. Benar-benar harus terima masalahnya. Baik. Mau aku kenalkan? Kenalkan buat apa? Kamu sudah tidak muda lagi. Setiap hari sibuk kerja. Tidak tahu kapan. Bisa memberiku seorang cucu perempuan. Menurutku gadis itu bagus. Kakek, aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Gadis siapa? Apakah secantik dan sebaik yang kukenal ini? Aku beritahu ya. Bocah nakal, pandanganku pasti tepat. Yang ini pasti tidak ada masalah. Baiklah, baiklah, pandangan kakek yang terbaik. Tapi aku berencana ulang tahun kali ini. Membawanya kembali untuk kakek lihat. Bagaimana kalau aku bawa gadis itu kembali? Kita berdua bandingkan siapa yang lebih baik pandangannya. Bandingkan ya bandingkan. Bocah nakal. Mari Macon. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakekku. Yang datang semuanya orang kaya dan terhormat. Dibandingkan dengan mereka, keluarga kita hanya keluarga kecil. Jadi, hari ini kalian semua, perhatikan setiap kata dan tindakan. Keluargaku memang pantas menjadi orang terkaya di Jiangcheng, begitu banyak pejabat dan orang terhormat. Aku baru pertama kali melihatnya, ya kalau tidak. Ayah kita tidak akan berusaha keras untuk bekerja sama dengan keluargaku. Sayangnya selalu tidak bisa bekerja sama. Semua salah Lin 11 Xiao. Eyo. Ini bukan Kak Feifei? Hari ini memakai cheongsam yang sangat cantik. Bahan kainnya terlihat sangat mahal. Hanya Kak Feifei yang pantas memakainya. Tentu saja. Sutra Shu ini adalah hasil kerja keras kakak kedua saya. Bahan ini sangat berharga. Emas pun sulit untuk membelinya. Ngomong-ngomong kalian dengar belum? Hari ini Pak Gu membawa teman wanita. Tidak mungkin, Pak Gu membawa teman wanita. Pak Gu selama ini tidak pernah dekat dengan wanita. Kalian pasti iri, hari ini teman wanita Pak Gu. Sungguh cantik, seberapa cantik pun dia. Bisa lebih cantik dari Kak Feifei kita? Aku ingin melihat siapa yang berani merebut sorotanku. Cantik sekali. Kamu jalan-jalan dulu, aku cari kakek dulu. Baik. Sungguh pasangan yang serasi, Cheongsam putih ini. Bahkan lebih bagus dari Lin Xiaofei. Kerajinan dan sulamannya luar biasa, seperti bidadari. Kamu lagi, Lin Xiao. Kakak, lama tidak bertemu. Mau kemana buru-buru? Apa yang sebenarnya kamu mau? Tak kusangka kamu cepat sekali ingin naik pangkat lewat Pak Gu. Tanpa pria, kamu tidak bisa hidup ya? Jaga mulutmu. Kenapa? Tersinggung ya? Ini pesta ulang tahun kakek Gu. Bukan wilayah keluarga Lin. Aku sarankan jangan membuat keributan yang memalukan. Kalau tidak, yang memalukan hanya keluarga Lin. Bagaimana kamu bicara padaku? Tidak tahu sopan santun. Kamu hanya anak buangan keluarga Lin. Feifei, ada apa? Aku hanya ingin kakak pulang, tapi dia tidak mau. Bahkan bilang ini bukan wilayah keluarga Lin. Menyuruh kita berperilaku baik. Lin Xiao, jangan keterlaluan, jangan berpikir bisa jadi bidadari hanya karena bergantung pada Gu. Pak Gu hanya merasa kamu lucu dan mudah ditipu. Setelah rasa barunya hilang, dia akan menyingkirkanmu, cukup. Masih di luar, kamu bicara seperti itu pada adikmu. Sungguh tidak tahu malu. Ayah, Kak. Jangan karena aku merusak hubungan baik. Lin Xiao. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak sedang mengganggu adik lagi kan? Tidak, Mama. Kakak tidak menggangguku. Lin 11 Xiao, lihat dirimu sekarang seperti apa. Ayah. 11 Xiao sekarang adalah pendamping Pak Gu. Aku bilang juga, kamu bergantung pada Gu. Ingin menyingkirkan kami? Jangan harap. Kamu mengalir darah keluarga Lin. Sekarang tahu aku mengalir darah keluarga Lin? Cukup, drama ini harus ada batasnya. Setelah ini, segera pindah kembali. Ayah, Xiao. Kamu sendirian di luar sana. Aku juga tidak tenang. Tidak mungkin, aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian. Lin Xiao, jangan tidak tahu terima kasih. Lin Xiao, kamu begitu tidak tahu terima kasih, tidak takut Pak Gu meninggalkanmu? Pak Gu terkenal sebagai anak yang berbakti. Kalau dia tahu kamu memperlakukan kami seperti ini, Akan memecatmu dari perusahaan Gu. apa yang kalian ributkan?
Apa yang kalian ributkan di pesta ulang tahunku? Kakekku, kami tidak bermaksud mengganggu pesta ulang tahunmu. Hanya saja anak perempuan ini terlalu keterlaluan. Oh, kamu ja. Kita bertemu lagi. Anda adalah kakek Gu. Apakah kesehatan Anda sedang baik? Anak baik. Kakek melihatmu. Sudah jauh lebih baik. Kapan dia kenal kakekku? Kamu kenal mereka? Kakek, aku tidak kenal mereka. Lin Xiao. Aku adalah ayahmu. Lin 11 Xiao, kamu begitu tidak tahu terima kasih. Tidak takut orang lain menertawakanmu? Siapa yang berani menertawakan keluarga Gu? Pak Gu, kakek Gu, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Aku belum pikun. Justru kalian. Lebih muda dariku. Tapi buta, salah menganggap rumput sebagai harta. 11 Xiao bilang tidak kenal kalian. Xiao Yang. Antarkan tamu. Silakan. Semua. Nak, kamu sudah menderita, sekarang ada aku. Tidak ada yang berani mengganggumu, keluarga Gu adalah rumahmu. Terima kasih, kakek. Terima kasih apa? Aku yang harus berterima kasih padamu waktu itu. Karena sudah membantuku. Bagaimanapun, kamu harus menikah dengan cucuku. Apa? Anda bilang menikah dengan siapa? Oh, tidak, maksudku. Tidak perlu saling berterima kasih, terlalu merepotkan. Baik, kakek, aku akan mengikuti semua perintahmu. Aku akan memperkenalkan cucuku padamu. Hei, kamu, segera datang ke sini. Aku punya hal penting untuk dibicarakan. Kakek, Ini cucuku, Siming. Ini dia gadis yang membantuku hari itu, 11 Xiao. tak kusangka kamu yang menolong kakekku. Terima kasih banyak. Kalian berdua sudah kenal ya? Ini jadi lebih mudah. Besok langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah. Kakek, jangan bercanda, kami belum menentukan hubungan kami. Hei, kamu masih tidak mau? Aku kasih tahu ya. 11 Xiao adalah calon menantu yang aku pilih. Kalau kamu tidak menikahinya, aku tidak akan tinggal diam. Anak ini benar-benar tidak mengerti. Sepertinya aku harus mencari cara untuk membantunya. Kakek, kenapa? Kamu baik-baik saja? Kakek, kakak. Air. Bagaimana kabar kakek? 11 Xiao, maaf ya. Tidak apa-apa. Kakek membuat semuanya jadi seperti ini. Aku baik-baik saja, kakek. Kamu benar-benar. Aduh, bajuku kotor, bawa dia ganti baju. Kalau payak, nanti dilihat orang, payak baik. Kakek, aku sudah tidak apa-apa. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa, hei, kamu, bawa 11 Xiao. Naik ke atas ganti baju. Perci. Kenapa semuanya baju tidur? Ini tidak bisa dipakai keluar. Nona, silakan ganti baju. Sebelas Xiao, baju ini cantik, cocok untukmu. Memang cantik, kakek. Tapi bagaimana aku pulang pakai ini? Pulang apa? Ini adalah rumahmu, lihat, rumahnya besar. Kamar banyak. Kamu bisa tidur di mana saja. Kakek, jangan bercanda. 11 Xiao, aku akan mengantar pulang. Hei, kamu, akhirnya ada yang menemani aku. Kamu malah mau mengantarnya pulang. Nasib orang tua seperti aku memang sial. Kalian hari ini, tidak ada yang peduli dengan orang tua. Kakek, aku akan menemanimu ngobrol. 11 Xiao memang anak yang baik. Tidak seperti beberapa orang, hanya membuatku kesal. Kakek Gu sangat hebat. Dan orang sebaik kakek Gu pasti sangat berbakti kepada Anda. Apa gunanya hebat, kalau tidak bisa menemaniku setiap hari? Aku ingin ada yang menemani. Kapan ya, punya cicit untuk digendong, baru senang. Kakek, Anak ini, apa aku salah bicara? Kapan menikah dan membawa cucu perempuan pulang, biar aku bisa menggendong cucu? tapi aku harus kemana mencari orang untuk dinikahkan denganmu?
Ini kan sudah ada, 11 Xiao kamu tidak keberatan kan? Kakek, kamu memang lucu dan humoris. Aku semakin suka padamu, anak yang jujur, baik hati, ceria, dan optimis. Sudah larut, kalian berdua tidur saja. Kakek, aku ingin bicara denganmu. Kakek, Eo. 11 Xiao, tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. kakek, kamu di mana? Aku segera ke sana. Aku di lantai 3, ruang kedua sebelah kiri. Baik kakek, aku segera ke sana. Lantai 3. Kakek. Kakek, kamu ada di sana. Kakek. Kakek? Kakek apa? Maaf Pak Bu, aku salah kamar. Aku tidak melihat apa-apa. Benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku tidak. Apa yang terjadi? Pasti perbuatan kakek. Kakek Gu. Kalian berdua harus berusaha, biar aku cepat punya cicit. Malam ini kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. Tidak bisa. Kamu bos, kamu harus tidur di kasur. Sebenarnya, kita berdua bisa tidur di kasur. Wajah ini sangat tampan. Tidak heran banyak wanita yang berebut menyukai Pak Gu. Aku berharap setiap hari bisa membuka mata dan melihatmu. Xiao. Kenapa kamu datang lagi? Aku sudah bilang tidak ingin bertemu denganmu. 11 Xiao, kamu semalam tidak pulang. Kamu kemana? Jangan-jangan dia menungguku semalaman di bawah. Daripada sibuk mengurusku, lebih baik pulang dan urus adikmu. Xiao, aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Fei. Apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kamu begitu bermusuhan dengan keluarga? Tapi tadi malam ayah bilang, dia menyuruhmu pindah kembali, itu membuktikan dia masih peduli padamu. Dia sama sekali tidak peduli padaku. Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk menjalin hubungan dengan grup Gu dan mengambil keuntungan. Di hatinya, selalu keuntungan di atas segalanya, dia tidak akan pernah peduli pada hikmahku. Bagaimanapun, dia tetap ayahmu, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku sempat merasa sedikit tersentuh tadi. Kupikir kamu benar-benar peduli padaku. Jika kamu masih membelanya, kamu bisa pergi. Xiao. Aku datang untuk memberitahumu, selama ini, kami semua telah merugikanmu, apa yang kami hutang akan kucicil perlahan. Apapun yang kamu lakukan padaku, kamu akan selalu, adikku, Ling Gaoyuan. Terserah kamu. Kamera pengawas sudah diperbaiki, Tuan Muda. Bagus, aku ingin tahu. Siapa yang melukai adikku? Tuan Muda, ini rekaman malam tanggal 10 September. Silakan lihat. Perbesar gambarnya lagi. Baik bisa. Ternyata dia. Kakak, kamu sudah kembali. Ibu Zhang. Tuan Muda. Di mana ayah dan ibuku? Tuan baru saja keluar, Nyonya pergi minum teh sore. Kira-kira kapan mereka kembali? Ada yang bilang? Itu saya tidak tahu, Tuan dan Nyonya tidak memberitahu saya. Baik, aku mengerti. Kakak, malam ini. Tinggal makan malam saja, aku akan memasak sup kaki babi favoritmu. Tidak ada waktu. Jangan tunggu aku. Kakak akhir-akhir ini selalu sibuk atau ada urusan. Sepertinya menghindariku. Ibu Zhang, apa kamu merasa akhir-akhir ini kakakku agak berbeda? Tidak juga. Iya, kakak akhir-akhir ini sangat dingin padaku. Seperti sengaja menjauhiku. Aneh, hari ini aku menemui Lin 11 Xiao. Pulang-pulang langsung seperti ini, jangan-jangan dia tahu sesuatu. Coba selidiki.
Apa yang dilakukan kakak akhir-akhir ini? Baik. Nona Lin, apa yang kamu suruh selidiki sudah ada hasilnya. Cepat katakan. Kakak kedua kamu hari ini pergi ke ruang monitor properti kompleks. Mencari rekaman monitor yang rusak bulan lalu. Kakak kedua pasti sudah tahu kebenarannya. Dia baru saja kembali mencari orang tua, tidak mungkin hanya ingin memberitahu orang tua kebenarannya, tidak boleh. Pasti tidak boleh dia bicara dengan orang tua, kalau tidak aku akan diusir keluar. Kakak kedua. Karena kamu sudah tahu kebenarannya, jangan salahkan aku. Akan bertindak kasar padamu. Kakak kedua, aku akan mengantarmu pergi. Kamu baik-baik saja? Cowok, kamu baik-baik saja? Anakku. Menangis. Menangis, hanya tahu menangis, apa gunanya menangis? Ibu, yang paling penting adalah menjaga kesehatanmu. Jangan sampai aku tahu siapa yang melakukannya. Kakak kedua, siapa yang membuat kakak kedua seperti ini? Fei Fei, Ibyo. Kakak kedua kamu. Fei Fei, kamu harus kuat, aku tahu kamu sangat sedih. Kami juga ingin tahu siapa yang melakukannya. Sayangnya, di jalan itu tidak ada monitor. Hanya bisa menunggu Gaoyuan bangun, baru bisa tahu. Tenang saja, dokter bilang kakak kedua dibawa tepat waktu. Orang baik pasti ada jalan keluar. Itu sangat bagus. Semoga kakak kedua baik-baik saja. Lin Gaoyuan, kamu jangan sampai bangun. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien sudah selamat. Aduh. Tapi kepala pasien mengalami cedera parah. Mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Bagaimana bisa seperti ini? Dokter, pasti ada cara, bukan? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Selanjutnya tergantung nasibnya. Terima kasih, dokter. Nona 11 Yao, kakak kedua kamu mengalami kecelakaan. Sekarang sedang koma di rumah sakit. Aku akan menemanimu pergi. Baik. Lin 11 Yao, kamu pembawa sial, kamu datang untuk apa? Kakak setiap hari memintamu pulang. Kamu? Hanya tahu tinggal di grup Gu, sekarang kakak kedua kecelakaan. Kamu datang pura-pura sedih untuk siapa? Mungkin kakak kedua. Adalah kamu yang membunuhnya, kalau dia tidak pergi mencarimu. Juga tidak akan tabrak mobil. Kamu tega sekali memperlakukan anak kandungmu sendiri. Dan menyalahkan kecelakaan anak kedua. Kepada 11 Yao. Pak Gu, kenapa Anda datang? 11 Yao, bukan seperti itu, dengar penjelasan ayah. Ibumu juga melihat kondisi kakakmu yang seperti ini. Jadi dia sangat sedih dan melakukan hal seperti ini. Dan 11 Yao, kamu mau datang melihat kakakmu. Ayah sangat senang. Ayah juga tahu, di hatimu masih ada keluarga kita. Pak Lin, aku bukan datang untuk mengobrol lama. Aku datang untuk membawa kakakku pergi. Kamu mau bawa kakakmu kemana? Gu Group memiliki fasilitas medis terbaik yang bisa membantu kakakmu pulih lebih baik. Tidak perlu, pergi sana. Keluarga Lin tidak menerima kebaikanmu. Bagaimana jika aku hari ini telah membawanya pergi? Wah Pak Gu, ini urusan keluarga saya. Anda terlalu ikut campur, bukan? Kalau aku beritahu, 11 Xiao adalah calon cucu perempuan yang aku pilih. Siapa yang berani menyakitinya, berarti melawan aku. Karena keluarga Lin tidak bisa menerimanya. Hari ini, aku akan menggantikannya. Memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Xiaoyang, ambil surat pemutusan hubungan keluarga. Pak Gu, jangan-jangan Anda terkena guna-guna wanita ini. Ya Gon? Ini. Apa hakmu bicara di sini? Ini, surat pemutusan hubungan keluarga dari pengacaraku. Memiliki kekuatan hukum. Tanda tangani saja. 11 Xiao, aku ayah kandungmu. Kamu tega sekali? Pantaskah kamu jadi ayahnya? Di keluargamu, siapa yang benar-benar tulus padanya? Bagaimanapun juga, 11 Xiao tumbuh besar di keluarga kami. Bertahun-tahun makan dan tinggal di rumah kami. Kami tidak pernah memperlakukannya buruk, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Bahkan anjing yang dipelihara bertahun-tahun bisa jadi jinak.
Baiklah, mau hitung-hitungan? Hari ini kita hitung sampai jelas. Berapa banyak uang yang aku habiskan di keluarga Lin? Bisakah kamu membayar hutang budi keluarga Lin? Kamu hanya memberiku kehidupan, bukan membesarkanku. Aku di keluarga Lin tidak pernah kenyang dan hangat. Kamu ngomong apa sih? Kamu Piker. Keluarga kami berhutang padamu? Aku tidak mengada-ada, kamu yang paling tahu. Begitu masuk keluarga Lin, tunjangan hidupku langsung diputus. Selama 5 tahun ini di keluarga Lin, aku kerja sampingan. Buat hidup sendiri. Total 8.000. Ini 10.000. Sisanya anggap bunga. Xiao. Ayah tahu salah, maafin ayah ya? 11 Xiao, ayo bicara baik-baik. Ayah Kak. Diam. Waktu aku meriba, kalian. Sikapnya kayak setan. Sekarang putus hubungan. Bukan justru yang kalian mau? Dasar keras kepala. Kalau bukan karena keluargaku di sini, hari ini ku bunuh kau. Cepat tanda tangani. Dengar baik-baik. Kalau tidak tanda tangan, besok, keluarga Lin bakal bangkrut. Tuanku, ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Aku bukan keluarga Lin. Dengar itu? Tanda tangan sekarang. Paku. Ayah, kekuatan kita tidak sebanding. Dengan grup Bu, benar-benar tidak ada. Ruang negosiasi, tanda tangan dulu. Kerjasama nanti dibicarakan. Cepat tanda tangan. Mungkin nanti 11 Xiao mau maafkan kita. Kita pergi. Xiao. Lihat ulahmu. Tahu tidak? Perusahaan desain top global Naigao akan adakan kompetisi di sini. Katanya, pemenangnya dapat dukungan dana luar negeri. Entar perusahaan kita kirim siapa ya? Jelas dong pasti. Kepala desainer Lin yang maju. Wah, kirain asisten kepala Lin. Mana bisa asisten menang lawan kepala Lin? Katanya si kepala Lin dan dia. Lulusan kampus yang sama. Sayang beda jauh kemampuannya. Euro kemari. Ada APA? Begini. Untuk kompetisi desain Naigao ini, kuputuskan kamu yang wakili grup kita. Beneran boleh? Pak Gu sudah beri wewenang padaku. Kalau begitu aku bisa memilih siapa yang akan ikut lomba. Hebat, makasih 11 Xiao. Aku pasti akan berusaha maksimal. Jangan-jangan aku salah sangka ke 11 Xiao. Lagi sibuk? Ada apa, Pak Gu? Perusahaan fashion kelas dunia mau ngadain kompetisi. Kamu tahu kan? Aku tahu. Ada ide? Aku putuskan Euro yang mewakili perusahaan. Dari masuk perusahaan sampai sekarang dia cuma asisten. Saatnya dia belajar. Kompetisi kali ini. Kesempatan mendunia. Kami lebih ingin kamu yang ikut. Perwakilan keluarga Lin. Lin Xiaofei. Lin Xiaofei yang jadi perwakilan? Keluarganya Lin emang udah kehabisan orangnya. Makanya kami harap kamu bisa wakili grup Gu. Kalahkan keluarga Lin. Tapi Euro. Aku yang akan bicara dengannya. Kamu fokus persiapkan lomba aja. Ya udah kalau begitu. Pengumuman. Soal kompetisi Nikeo. Pak Gu mutusin kepala Lin. Yang akan wakili grup Gu. Lin Xiao, kau tega mengkhianatiku. Kompetisi ini ada babak penyisihan dan final. Penyisihan harus bikin desain gaun berdasarkan karya Nikeo sebelumnya. Final bikin pakaian jadi berdasarkan desain penyisihan. Kompetisi kali ini beda. Tantangannya lebih berat. Percaya diri? Udah terima ya harus jalan terus. Oke. Kalau ada kebutuhan bilang ke Zhao Yang. Siap. Pak Gu. Sudah malam belum pulang? Makin banyak yang rapih kan? Kamu makin cepat pulang. Sebenarnya Euro aja yang urus ini. Gak apa-apa aku temani. Makasih ya. Apa? Makasih. Sudah nemenin aku terus. Selalu membelaku tanpa ragu. Di saat aku paling membutuhkanmu. Kamu selalu ada di sisiku. Karena kamu adalah mitra kerjaku. Orang yang sangat penting bagiku. Ternyata di hatimu. Aku hanya seorang karyawan saja. 11 Xiao, aku suka kamu sejak kamu kuliah. Saat kompetisi Piala Qingniao, aku sudah terpesona padamu.
Tunggu kompetisi selesai, aku akan mengungkapkan perasaanku padamu. Tunggu aku. Pak Gu, 11 Xiao menyuruhku untuk datang menggantikannya. Menyampaikan ide desain untuk kuartal berikutnya. Lain kali, serahkan saja hal seperti ini pada Pak Zhao. Baik Pak Gu, saya mengerti. Saya akan pulang dulu. Kamu adalah teman 11 Xiao. Aku harap kamu tidak mengecewakan harapannya. Lebih fokuslah untuk membantu Lin 11 Xiao. Pak Gu, apa maksudmu? Kamu orang yang pintar, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Aku menyarankanmu untuk tidak salah memilih pihak. Hati-hati. Baik, saya mengerti. Terima kasih Pak Gu. Katakan, ada apa yang mendesak, Kak Fei Fei, Pak Gu? Mungkin sudah curiga pada kita. Apa yang dia katakan? Pak Gu bilang, jangan salah memilih pihak, kalau ada lagi, semua akan dihitung. Pak Gu kalian, benar-benar istimewa terhadap Lin 11 Xiao. Beberapa hari lalu bahkan sampai membuat keributan di rumah sakit demi dia. Kak Fei Fei, Pak Gu, tidak akan sampai mencurigai aku, kan? Tenang saja, dia tidak punya bukti. Pegaslah. Oja? Lin 11 Xiao, pernahkah dia memberitahumu? Rumah sakit mana kakak keduaku dirawat? Pak Gu memerintahkan. Baru-baru ini tidak mengizinkan siapapun mengganggu Lin 11 Xiao. Sekarang bahkan kantornya pun aku tidak bisa masuk. Tidak bisa. Harus mencari cara. Tahu di rumah sakit mana Ling Gao Yuan dirawat. Kalau Ling Gao Yuan bangun. Selesai sudah. Pak Gu, aku berhasil masuk final. Aku tahu. Kamu datanglah ke rumah sakit. Ada apa? Apakah kakak keduaku sudah bangun? Kenapa kamu diam? Apakah kakak keduaku ada apa-apa? Maaf, di saat kritis semifinal kemarin. Agar tidak mengganggu pertandinganmu, aku tidak memberitahumu. Tadi malam kakakmu tiba-tiba sakit parah dan masuk ruang gawat darurat. Dia dirawat selama 5 jam sebelum akhirnya selamat. Bagaimana bisa? Bukannya kondisinya sudah stabil? Tunggu, aku segera sampai. Dia pagi itu bilang akan membalas kebaikanku. Tidak disangka, sorenya dia mengalami kecelakaan. Dia juga sempat meneleponku hari itu. Jika saja aku menerima teleponnya, mungkin dia tidak akan mengalami kecelakaan. Ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Kakakmu pasti akan baik-baik saja. Cari tahu untukku. Setelah Ling Gao Yuan ketemu Lin 11 Xiao, kemana dia pergi? Semakin detail semakin baik. Selain itu, kirim beberapa orang yang terampil. Untuk melindungi Ling Gao Yuan selama 24 jam. Baik Pak Gu. Sebelah Xiao? Kamu bilang saat kamu diserang. Lin Xiaofei yang menusukmu. Ya, dia yang melukaiku, tapi aku tidak punya bukti. Rekaman CCTV setelah kamu diserang sudah ditemukan. Tapi sudah diambil orang. Aku curiga, kunci utamanya adalah kakakmu. Jadi saat itu, kakakku meneleponku untuk memberikan bukti kepadaku. Lin Xiaofei tahu kakakmu punya bukti. Jadi dia ingin membunuh untuk menutupi. Lin Xiaofei sepertinya belum mendapatkan buktinya. Menurut karakternya, dia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Kalau begitu, dia mungkin akan mencoba lagi. Maka kakakku akan lebih berbahaya. Tenang, aku sudah mengirim orang untuk melindungi kakakmu. Terima kasih. Sekarang, fokuslah mempersiapkan pertandinganmu. Lin Xiaofei akan aku tangani. Ya. Ayo, aku antarkan pulang. Baik. Kamu adalah adikku yang hilang. Ini handphone baru yang kubeli, hadiah untukmu. Terima kasih, kakak. Sama-sama. Bajingan hari ini aku, ayah, tenanglah, tenanglah. 11 Xiao juga hanya sesaat tidak sadar. Dia masih dalam kondisi kritis, tidak pantas memukulnya sekarang. Aku akan perlahan membalas semua yang kau berikan. Apapun yang kamu lakukan padaku, kamu akan selalu jadi adikku, Ling Gao Yuan. Tenang saja. Kakak kedua kamu akan baik-baik saja. Aku benci diriku sendiri karena memperlakukan kakak kedua seperti ini. Jika aku menerima teleponnya, apakah dia akan baik-baik saja?
Ini bukan salahmu. Jangan selalu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu masih punya aku, kamu tidak sendirian. Terima kasih sudah selalu membantuku. Di saat aku paling tidak berdaya. Kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku adalah penyokong terkuatmu. Aku merasa, hutangku padamu tidak akan pernah terbayar. Kalau begitu, serahkan dirimu padaku. Terima kasih, Pak Gu. Kamu pulang dan istirahatlah lebih awal. Apapun yang terjadi, hubungi aku kapan saja. Maksudku adalah, kapanpun. Selama kamu membutuhkanku, aku akan ada di sini. Naiklah, aku akan menunggumu di sini sampai kamu naik ke atas. Baik. Oh ya. How's ya? Fei Fei. Aku dengar kamu masuk final. Benar, ayah. Persiapkan diri dengan baik, jangan mempermalukan keluarga Lin. Tentu saja, aku pasti tidak akan kalah dari Lin Xiao. Ngomong-ngomong, oh ya. Kamu tahu kakak kedua di rumah sakit mana? Aku sudah menyuruh banyak orang untuk mencari, tapi belum ketemu. Aku rasa, Gus sengaja menyembunyikan informasi ini. Kenapa? Kita juga keluarga kakak kedua. Kenapa kita bahkan tidak punya hak untuk mengunjunginya? Tapi tenang saja, kakak kedua kamu ada di tempat sebelah Xiao. Seharusnya tidak ada masalah, dan rumah sakit yang dicari oleh Gu adalah rumah sakit terbaik. Mungkin saja, kakak kedua kamu tidak lama lagi akan bangun. Kalau dia bangun, orang yang mati adalah aku. Sepertinya harus mencari cara untuk menemukan Ling Gao Yuan. Ibu. Kakak kedua sudah beberapa hari tidak ada kabar. Aku sangat khawatir. Bagaimana kalau kita pergi ke grup Gu? Dan minta Lin 11 Xiao untuk mengembalikannya? Kita banyak orang, mereka juga punya banyak orang yang menjaga. Lin 11 Xiao pasti tidak berani. Tidak memberitahu kita di mana kakak kedua. Fei Fei, Mama merasa kamu benar sekali. Sekarang kita cari kakak pertama dan ketiga. Ayo pergi bersama. Baik. Saya mau cari Lin 11 Xiao. Ada janji sebelumnya? Janji apa lagi? Saya ini ibunya. Dua orang ini adalah kakak kandungnya. Pak Gu bilang, tanpa janji, tidak bisa bertemu dengan kepala Lin kami. Aturan apa ini? Mama, bagaimana kalau kita pulang dulu? Pulang apa? Kalian berdua tidak berguna. Hari ini kalau tidak ketemu kakak kedua, saya sendiri yang akan cari Lin 11 Xiao minta orang. Mama, kami sedang cari, ada kabar pasti beritahu Mama. Kakak, aku rasa Mama benar. Kita harus ke atas minta orang. Mama bikin ribut, kamu ikut bikin ribut. Kamu tahu ini tempat apa? Ini wilayah grup Gu, mereka cuma angkat tangan. Kita di Jiangcheng tidak ada tempat berdiri. Kamu takut grup Gu? Aku tidak takut, aku tidak peduli. Sekarang aku mau cari Lin 11 Xiao minta orang. Kamu cepat bawa aku ke Lin 11 Xiao. Aku ada urusan mendesak dengannya. Aku telepon dia dulu. Maaf, Kepala Lin tidak angkat telepon. Saya tidak bisa izinkan Anda naik. Kepala Lin itu anak kandung saya. Saya ada urusan mendesak dengan anak saya, sekarang kamu menghalangi. Kalau ada masalah, kamu sanggup tanggung jawab. Yuro, wanita ini bilang, dia ibu Kepala Lin, mau naik. Tapi Kepala Lin tidak angkat telepon. Mereka kenapa datang? Baiklah, saya akan bicara dengan mereka. Tante, Eile. Kamu siapa? Asisten dan teman Lin 11 Xiao. Wah, kamu datang pas. Aku ada urusan mendesak dengan Lin 11 Xiao. Cepat bawa kami naik. Tante, ini tidak sesuai aturan. Apa yang tidak sesuai? Saya ini ibunya, ibu cari anak makan, ini melanggar hukum? Iya, cepat bawa kami naik, kami ada urusan mendesak. 11 Xiao bilang sama kami, dia sama kalian. Sudah putus hubungan. Kalian hidup atau mati, tidak ada hubungan dengannya. Kami tidak berani izinkan kalian naik. Ini anak tidak tahu terima kasih. Begini kami bilang. Saya akan segera menemuinya sekarang. Saya akan merobek mulutnya.
Ayo, Mama. Tante, Yanggan. Lin 11 Xiao, kamu keluar. Lin 11 Xiao bilang, di mana kamu menyembunyikan anakku? Mama, ini kenapa? Kamu ngapain? Lin 11 Xiao, lebih baik kamu kasih tahu aku sekarang. Kasih tahu alamatnya, aku mau bertemu anakku. Kalau mau gila, pulanglah. Ini tempat keluarga Bu. 11 Xiao, maaf, mereka memaksa naik. Aku tidak bisa menahan mereka. Panggil satpam, usir mereka semua. Aku peringatkan kamu, jangan berpikir karena ada keluargaku yang mendukungmu, kamu berani begitu pada kami. Kamu anak durhaka. Jangan lupa, kita sudah putus hubungan. Kamu juga bukan mamaku, dulu bukan, sekarang bukan. Masa depan bukan, selamanya juga bukan. Kamu. Lin 11 Xiao, kamu berani begitu pada mamaku. Aku akan memukulmu sampai mati. Camel. Aku peringatkan kamu, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menuntut kamu dengan tuduhan pencurian bisnis. Berani-beraninya datang ke perusahaan saingan selama kompetisi. Xiao. Mama tidak sengaja, dia khawatir tentang adik kedua. Dia panik, tapi apakah itu alasan untuk masuk ke perusahaan orang lain? Aku minta maaf atas nama Mama. Maaf. Kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa ada polisi? Kalau begitu, laporkan saja, aku bisa kasih tahu polisi. Kamu mengkilik kakakku. 11 Xiao, bisakah kamu kasih tahu kami? Di rumah sakit mana adik kedua? Papa Mama sangat khawatir. Kondisinya, dia terluka parah. Lupakan saja. Aku tidak akan kasih tahu kalian alamat rumah sakit adik kedua. Lin 11 Xiao, apa maksudmu? Aku mau bertemu anakku, aku ibunya. Kami berhak bertemu dengannya. Benar, kamu tidak membiarkan Mama bertemu adik kedua untuk terakhir kali. Tidakkah hatimu sakit? Mau main tuduhan moral ya? Dulu, saat kalian memperlakukanku begitu, apakah hati kalian tidak merasa bersalah? Baik. Bahkan jika aku salah, aku tetap mamamu. Mama. Kamu pantas? Aku biarkan kamu mengganggu Fei. Mama. Mama, aku tidak melakukannya. Mama. Berlutut dan minta maaf kepada adikmu. Kamu. 11 Xiao, aku tahu kamu punya dendam padaku. Tapi apakah kakak kedua kamu tidak bersalah? Tolonglah, biarkan aku bertemu untuk terakhir kalinya. Minta padaku? Saat aku meminta padamu, bagaimana kalian memperlakukan aku? Apakah kalian sudah lupa? Kakak, tolonglah. Jangan biarkan Mama mengusirku. Kakak. Kakak. Maafkan aku. Kalian cepat pergi. Aku masih ada pekerjaan. Kakak, jangan tertipu olehnya, wanita seperti dia. Tidak ada satu kata pun yang jujur dari mulutnya. Lin Xiao, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak mengatakan hari ini, kamu jangan berharap bisa pergi. Tuan ketiga hari ini ingin membuat masalah di GUS. Pakku. Sepertinya pelajaran yang kami berikan di rumah sakit kemarin belum cukup mendalam, ya? Pak Gu, aku hanya ingin berbicara dengan putriku. Apakah itu tidak boleh? Aku ingat di rumah sakit kemarin. Kalian sudah menandatangani perjanjian pemutusan. Dari segi hukum, kalian sudah bukan ibu dan anak lagi. Jika kalian masih tidak pergi dan ingin terus membuat masalah, besok aku akan membuat keluarga Lin menghilang dari Jiangcheng. Mama, pulang saja. Kalau cara sebaik ini, kita akan rugi. Tapi bagaimana dengan kakak kedua? Jangan tapi. Pulang. Kamu tunggu saja, aku akan kembali. Kalau tidak bisa bertemu Gao Yuan, aku tidak akan berhenti. Benar, kami akan kembali. Lain kali kalau ada masalah seperti ini, panggil aku. Aku bilang kamu tidak sendirian. Baik. Oh ya, dokter bilang padaku. Kakak kedua kamu ada tanda-tanda bangun. Benarkah? Kalau begitu kita ke rumah sakit untuk melihat kakak kedua. Mama, bagaimana? 11 Xiao masih tidak mau melunak. Mama, dia bahkan tidak mau memberi kamu muka? Pak Gu, kita hampir saja diusir oleh satpam. Dan ibu bahkan hampir saja berlutut padanya, tapi dia tetap tidak mau bicara. Apa yang terjadi? Ayah, Ribet-ribet saja. semua ini gara-gara anakmu yang baik itu. Aku naik untuk menanyakan tentang Gao Yuan. Dia tidak hanya tidak mau bicara. Dia bahkan mengancam akan melaporkan aku, bilang aku mencuri rahasia dagang. Kamu nekat naik sendiri? Kamu ini sedang berbuat onar. Kenapa kamu tidak memarahi anakmu, malah memarahi aku? Fei Fei dan Xiao. Mereka sama-sama peserta kompetisi, ada hubungan persaingan, seharusnya menjaga jarak. Tapi kalian malah nekat mendatanginya. Aku hanya terlalu khawatir, ingin menanyakan tentang Gao Yuan. Tidak sempat memikirkan hal lain. Ayah, ibu juga hanya khawatir pada anaknya saja. Jangan terlalu membela dia. Dia ini akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Tuan Gu itu orang seperti apa? Apakah keluarga seperti kita bisa melawannya? Ayah, ibu, aku masih ada urusan penting, aku akan pergi dulu. Percayalah.
Pergi ke rumah sakit Mingxin. Cari seorang pasien bernama Ling Gaoyuan. Aku ingin dia tidak bisa bicara seumur hidupnya. Tenang saja, pasti kamu puas. Aku tidak percaya. Kali ini Ling Gaoyuan tidak akan mati. Kakak, apakah kita tidak akan ketahuan? Dengan gaya kita seperti ini, siapa yang bisa mengenaliku, kakak? Apakah kamu tidak merasa semuanya terlalu lancar? Aku adalah kakakmu. Kakakmu ini adalah Zhuge Liang yang masih hidup. Semuanya ada dalam kendaliku. Tak perlu takut. Ayo pergi. Kita terjebak. Tangkap mereka. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Semua ini Lin Xiaofei yang mengirim kami. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Oh ya, kami punya bukti. Bahwa Lin Xiaofei menyuap kami. Hari ini akan ada perwakilan dari perusahaan Naigao yang datang. Gugup? Sedikit. Tapi aku percaya pada diriku sendiri. Baiklah. Tuan Gu. Kamu masuk dulu, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku kembali. Aduh, Pak, bagaimana kabar Anda? Anda baik-baik saja? baik-baik saja. Hanya dada saya sedikit sakit. Bisakah Anda membantu saya naik? Bisa. Anda tinggal di kamar mana? Saya bekerja di hotel ini. Di lantai 6. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati ya. Kamu. Pergi dan rusak karya Lin 11 Xiao. Di sini ada banyak kamera pengawas, terlalu berbahaya. Lajupila, saya tidak bisa masuk tanpa kartu kunci, Nona. Kenapa kamu tidak menyamar? Mengenai kartu kunci. Ini adalah kartu kunci kamarnya, nomor 87. Itu adalah karya Lin 11 Xiao. Saya mau 10 juta. Tenang. Selama kamu menyelesaikan tugas ini, uangnya tidak akan kurang. Lin Xiao. Kali ini saya akan membuatmu hancur. Selamat datang di Naigao Cup, kompetisi desain busana global. Mari kita sambut 4 peserta kami. Silakan tunjukkan karya final Anda. Lihat, kali ini pemenangnya pasti saya. Tidak, apa yang terjadi? Apa ini? Ini karya kompetisi Anda? Bahkan sampah pun lebih baik dari ini. Pengemis di jalanan pun memakai baju yang lebih baik dari ini. Sangga memelukan. Lihat ini, apa ini? Ini bisa ikut kompetisi? Benar, ini benar-benar penghinaan bagi dunia fashion. Seharusnya dia didiskualifikasi, kita bukan datang untuk melihat. Sampah seperti ini, keluar. Keluar, suruh dia keluar. Tenang semuanya. Saya di sini. Akan membongkar satu hal lagi, silakan lihat layar besar. Anda semua lihat, peserta nomor 87. Lin Xiao. Berani diam-diam mendekati juri. Apa juri kompetisi? Artinya Lin 11 Xiao. Bisa sampai ke final ini, semua berkat juri. Benar, juri ini adalah yang duduk di sini. Dari kiri ke kanan yang pertama, Pak Gao. Anda hanya mengada-ada, saya tiba-tiba merasa tidak enak di dada. Untung ada nona baik hati ini yang membantu saya naik ke kamar. Aneh sekali tidak ada orang lain. Kamu tidak bisa memanggil pelayan? Harus Lin 11 Xiao yang datang mengantarmu kembali ke kamar? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Semuanya lihat, Lin 11 Xiao. Membawa sampah seperti ini untuk ikut kompetisi. Bahkan berani merayu juri diam-diam untuk memenangkan kompetisi. Sekarang saya mengajukan ke panitia untuk membatalkan kualifikasi Lin 11 Xiao dalam kompetisi dan melarangnya secara permanen di dunia fashion. Siapa yang membatalkan kualifikasi siapa? Belum tentu. Lin 11 Xiao, masih ada apa lagi yang bisa kamu bantah? Bukti sudah jelas, dan karyamu sudah menjadi tumpukan sampah. Sudah tahu kamu licik dan tidak bermoral, jadi saya sudah siap. Apa ini?
Ini sangat indah. Cantik sekali, bagus. Ini adalah karya asli saya, dan kain compang-camping yang baru saja dipotong. Hanya tipuan mata saja. Ini tidak mungkin. Saya jelas memanggil. Lin 11 Xiao, kamu berani mempermainkan saya? Maksudmu Tang Euro, ya? Saya punya rekaman, mari kita dengar. Kamu pergi merusak karya Lin 11 Xiao. Di mana-mana ada kamera, terlalu berbahaya. Dan tanpa kunci, tidak bisa masuk. Ini kunci kamar, kamu ingat. Karya nomor 87, milik Lin 11 Xiao. Setelah ini, saya mau 10 juta, tenang. Asalkan kamu berhasil kali ini, uang tidak akan kurang. Lin 11 Xiao, kali ini saya akan membuatmu hancur. Ternyata Lin 11 Xiao difitnah oleh Lin Xiaofei. Ternyata Lin Xiaofei orang seperti ini. Untuk menang, tidak peduli cara apa yang digunakan, sungguh tidak tahu malu. Rekaman ini palsu, pasti kamu yang membuatnya. Ini tidak benar. Dan kamu menyuruh orang membunuh kakak kedua. Semuanya lihat layar besar. Saya salah, saya benar-benar salah. Ya, tolong maafkan kami. Lucu sekali, dari mana kamu menemukan para figuran ini? Merekam video sembarangan, bisa dianggap serius. Lin Xiaofei, dan kamu menikam saya di malam hujan. Mengemudi menabrak kakak kedua. Satu persatu, kamu tidak bisa lari, kamu harus menyerahkan diri. Lin 11 Xiao, apa yang kamu bicarakan? Kamu punya bukti. Bukti akan segera ada. Maksudnya, sekarang kamu bahkan tidak punya apa yang disebut. Tidak ada bukti, berani-beraninya menuduhku di sini. Lalu kamu memberi obat pada Tuan Gao. Sengaja mengatur waktu agar aku membawanya kembali ke hotel. Kamu diam-diam memotret, aku juga sudah mengambil rekaman CCTV. Semuanya lihat layar besar. Security, tangkap dia. Dia tidak hanya menjebakku, tapi juga menuduhku duluan. Kamu. Lin Xiaofei, kamu juga terlibat dalam kasus plagiarisme. Karya yang kamu ikutkan dalam kompetisi ini adalah desainku 3 tahun yang lalu. Lin Xiao. Ini baju itu, ini memang desain Nona Lin 3 tahun yang lalu. Tidak ada salahnya. Halo, keluarga pasien? Pasien sudah sadar, datanglah ke rumah sakit. Baik, aku segera sampai. Ada yang bisa menolong? Di sini tempat terpencil, meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, tidak akan ada yang datang menolongmu. Lin Xiaofei. Bagaimana? Sudah kubilang, pemenang terakhir pasti aku. Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kamu dan kakakmu sama-sama pantas mati. Aku tidak menabraknya sampai mati. Aku sangat menyesal. Kamu mengaku bahwa kamu yang menabrak kakakmu? Memang aku, lalu? Sekarang kamu sendiri saja sudah sibuk, masih peduli orang lain. Kenapa kamu melakukan ini pada kakakku? Dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah? Apakah aku juga tidak bersalah? Aku hanya terlalu mencintai keluarga ini. Kamu. Ling Gaoyuan yang bersikeras untukmu. Untuk menyelidiki siapa yang melukaimu. Dia juga akan memberitahu orang tua. Maka usahaku selama ini akan saya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Lalu kamu tidak salah? Kalau bukan karena 5 tahun lalu kamu datang, aku tidak akan menjadi seperti ini. Dulu kakakku sangat menyayangiku. Semua karena kamu. Kehadiranmu mengambil semua kasih sayang kakakku. Semua karena kamu. Kasih sayang mereka padamu tidak pernah berubah. Aku pulang 5 tahun yang lalu, mereka memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tahukah kamu betapa aku iri padamu? Tak disangka. Kamu juga punya hari di mana kamu iri padaku. Tapi sejak kakak kedua tahu kebenarannya, dia mulai menjauhiku. Ini semua salahmu. Kenapa kamu harus kembali? Kenapa kamu harus merebut orang tua dariku? Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi ayah, karena alasan Pak Gu, mulai memperhatikanmu. Lin Cheng sebenarnya bukan memperhatikan aku. Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Gu dan bekerjasama dengan keluarga saja. Jangan berpura-pura baik di depanku. Bukankah Ling Gaoyuan sudah memberimu flash disk? Berikan flash disk itu padaku. Flash disk tidak ada padaku. Lalu di mana? Kamu sudah melakukan banyak hal jahat. Tidakkah kamu takut akan karma? Lin Xiaofei, kamu harus menyerahkan diri. Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa aku harus menyerahkan diri? Jangan terus-terusan keras kepala, kamu masih bisa berhenti sekarang. Aku benci sikapmu yang tidak pernah mengakui kesalahan. Dan selalu merasa lebih tinggi, mengajari orang lain. Tuhuk ke kamu. Sekarang kamu ada di tanganku, setiap hari kamu hidup.
hanya akan merugikanku. Berhenti. Kenapa kalian datang? Kalau bukan karena aku melihat 11 Xiao kembali di tengah jalan, aku tidak akan tahu kamu menculiknya. Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Fei Fei, bicara baik-baik. Fei Fei, letakkan pisau itu. Maaf, ayah ibu. Aku sudah tidak bisa kembali. Kamu ingin ini, kan? Kenapa flash disk itu ada di tanganmu? Aku yang memberikannya. Kakak kedua, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Lin Gaoyuan, kamu ternyata tidak mati. Sungguh beruntung. Gao Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Lin Xiaofei, kamu menusuk 11 Xiao, menabrakku. Sekarang kamu ingin membunuh 11 Xiao lagi, kamu benar-benar jahat. Apa? Dia itu. Dia yang menabrakku. Karena aku punya bukti dia menyakiti 11 Xiao. Makanya dia mau membunuhku. Tidak mungkin. Fei Fei tidak akan melakukan itu. Mama. Nak, jangan-jangan kamu salah lihat. Mama, dia sudah menipu kita selama ini. Aku yang melakukannya. Kenapa? Itu semua karena kamu. Kalian berdua pantas mati. Lin Gaoyuan, dan kamu juga. Lin Xiao. Lin Xiaofei. Kamu berani menyakiti kakak dan kakak laki-lakimu sendiri. Cantik, mereka berdua adalah keluargamu. Bagaimana kamu tega melakukan hal kejam seperti ini? Rupanya kamu sudah menipuku selama ini. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu sangat membenci Lin 11 Xiao? Aku hanya ingin membersihkan keluarga Lin dari orang jahat. Apa salahku? Tapi kamu tidak boleh membunuh. Xiao Fei, ini melanggar hukum. Lepaskan 11 Xiao sekarang juga. Dulu kalian ngapain saja? Bukan ke kalian berdua. Sangat membenci Lin 11 Xiao. Sekarang mau menyelamatkannya? Boleh saja. Tukar dengan harta keluarga kalian. Aku tidak hanya mau harta keluarga Lin. Aku juga mau harta keluarga Gu. Bagaimana? Kalian rela? Asal kamu melepaskannya, tidak hanya hartaku. Seluruh perusahaanku akan berikan padamu. Ternyata Lin 11 Xiao sangat penting bagimu. Tidak, jangan berikan padanya. Cepat, kalau tidak aku akan membunuhnya. Lin Xiaofei, kamu gila. Lepaskan aku. Aku adalah calon orang terkaya di Jiangcheng, kalian orang rendahan. Berani menyentuhku? Lepaskan aku. Kalian orang rendahan, lepaskan aku. Ayah, Mama, aku ini anak kandung kalian. Bagaimana kalian bisa tega tidak menolongku? Diam. Keluarga Lin tidak punya anak seperti kamu. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah membiarkan serigala masuk ke rumah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Tenang. Aku tidak apa-apa. Kamu sudah seperti ini masih bilang tidak apa-apa. Tahukah kamu betapa aku khawatir? Lihatlah, aku baik-baik saja kan. Kalau bukan karena reaksiku yang cepat, kamu sudah mati. Guzong memang pintar, bisa mengerti maksudku. Xiao, maaf, Mama telah mengecewakanmu. Xiao. Sekarang papa hanya punya kamu, satu-satunya anak perempuan. Sejak kalian terus mengabaikan permintaanku. Aku bukan lagi keluarga kalian. 11 Xiao, pulanglah bersama kami. Kami sudah menerima hukuman. Dibandingkan dengan apa yang aku alami. Hukuman ini tidak ada artinya. Kami seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Bisakah kamu memaafkan kami? Tidak mungkin, aku tidak akan memaafkan kalian. Kakak kedua Siming, ayo kita pergi. Sepertinya Jia benar-benar tidak membutuhkan kita lagi. Siming, hari ini kakek sangat senang. Kalian berdua akhirnya bersama. Segera akan punya cicit. Ya, aku sebagai kakak juga sangat senang, keluarga Gu memang keluarga yang bisa diandalkan. Siming adalah orang yang bisa dipercaya. Terima kasih kakek, terima kasih atas doa kalian semua. 11 Xiao. Sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, aku sudah menyukaimu. Di hari-hari mendatang, aku akan selalu menemanimu. Melindungimu. Siming, sisa hidupku bersamamu. Aku percaya hidup kita akan semakin baik. Ayo semua lihat ke sini. Lihat ke kamera. Senyum.